Episode 4186-4190. Empat Kaisar Surgawi tampak sangat menginspirasi, postur ganas yang dimiliki Ye Yu puisi yang belum pernah ditampilkan saat ini. Kaisar Yifan, Kaisar Xuan, Kaisar Radium, Kaisar Tengfei, sialan. Pada saat ini, kamu Yusis tubuhnya gemetar, empat dewa dan Kaisar bertempur lagi. Pada saat ini, Lu Qingfeng, terlepas dari yang lain, langsung membunuh, perang pecah lagi, suara Lu Qingfeng dingin. Kamu, kubur bersamaku. Namun, pedang matahari, bulan, dan bintang pecah dalam sekejap dan memotong Kaisar Tulang dan Kaisar Jiwa. Saat ini, Lu Qingfeng terdiam, sudah berakhir. Kemarahan putrinya akan membara di dirinya, es menderu dan debu terasa dingin di mana-mana, menantu laki-lakinya telah pergi. Ye Yusi ada di sini. Bagaimana dia bisa melihat Mu Yun mati? Mu Yun tidak bisa mati, tidak mungkin. Debu es yang menderu-deru tampak kusam. Pada titik ini, di tengah udara, keempat calon kaisar bergandengan tangan untuk menyiapkan susunannya. Mereka hanya bertahan sebentar, yang cukup untuk melihat kekuatan susunannya. Susunan matahari ungu langit empat dewa runtuh di kali ini, kehampaan sedikit bergetar, benar-benar mati. Tampilannya telah berubah secara dramatis. Semua kaisar kuasi, kaisar setengah langkah, dan penguasa lingkungan berhenti satu demi satu. Untuk sesaat, Bai Ruohong tertawa dan berkata, Mu Yun sudah mati. Hahaha, hei Bai Ruohong, mungkin, bisa juga mendapat kesempatan seperti itu. Tahun itu, Kaisar Ming membunuh Kaisar Chang dan Kaisar Kuning, dan menjadi Kaisar Dewa. Dia membunuh putra Dewa Kaisar dan putra surga ke-9, tidak ada jiwa yang lolos. Mu Yun sudah mati. Wajah Bai Ruohong memerah karena kegembiraan di matanya. Tubuh Mu Yun terus meledak. Empat dewa ada di dalam susunan matahari ungu. Bum, kata-kata terakhir Mu Yun, itu saja. Anjing, berlari begitu cepat, di mana sedikit pun bayangan Su Tiantu. Pada saat ini, cobalah yang terbaik untuk memeriksa jiwamu, Mu Yun berbisik. Jadilah satu, lari. Dia merasakan kematian. Tubuh Mu Yun terkoyak dan jiwanya terkoyak, rasa sakit. Di sekujur tubuh, harimau putih itu mencabik-cabik tubuh Mu Yun dan menggigitnya. Berkeping-keping, suara gemuruh terus terdengar. Dalam sekejap, Bai Zhang harimau putih memamerkan giginya dan bergegas menuju Mu Yun. Bum, untuk membunuh, Anda harus melakukan yang terbaik. Saya tidak bermaksud untuk menggunakan seni bela diri apapun. Dia tidak berniat mendekati Mu Yun. Ratusan juta garis batas pecah, kurang dari span lebih besar dari raungan terdengar saat ini. Bom api abadi hitam adalah yang paling sombong dan lebih horizontal dibandingkan sumber api. Bahkan kepala keluarga Suzaku Jiuyu gagal mengorbankan dan memurnikan api abadi tersebut. Api hitam yang terkandung dalam kipas burung pipit adalah level tertinggi api abadi keluarga Suzaku Jiuyu. Ye Yusi memegang kipas burung pipit dan api hitam menyebar ke seluruh dunia. Ye Yusi berteriak dengan marah, jika kamu berani membunuh anakku, bayar nyawamu, bayar nyawamu. Menyelamatkanmu. Saat Kaisar Dewa datang, dia tidak bisa menyelamatkanmu. Bagaimana mungkin kamu Yusi, saingan Ye Yusi yang memegang kipas burung pipit? Dia adalah seorang kaisar sejati, tetapi dia baru saja dipromosikan. Bai Ruohong meraung. Tuanku, tuanku, tolonglah aku. Bai Ruohong meng. Namun, di tangan seorang kaisar bergelar, kekuatannya sangatlah kuat. Di tangan Mu Yun, mengerahkan kekuatan bukanlah apa-apa. Harta paling berharga di hutan belantara. Dalam sekejap, tubuh keempat calon kaisar diselimuti api, membakar seluruh tubuh mereka, dan jeritan merobek hati dan paru-paru pecah di tubuh mereka. Mulut, cahaya kipas burung pipit bersinar, dan api hitam tak berujung menyelimutinya. Kipas dewa burung pipit, salah satu dari 13 harta paling berharga. Di hutan belantara, langit seakan runtuh, saat kamu Yusi meminumnya dengan marah. Dia melambaikan telapak tangannya dan kipas dewa muncul di tangannya. Mati, empat kaisar kuasi di sisinya bahkan lebih ketakutan. Wajah Bai Ruohong segera berubah, pada saat berikutnya, dia muncul lagi dan mendatangi Bai Ruohong. Kata-kata Ye Yusi langsung terucap dan sosoknya menghilang seketika. Kalau begitu aku tidak akan membunuhmu. Sudah cukup waktu untuk menjebakmu. Saat ini kali ini, Kaisar Yifan berkata lagi, Ye Yusi, kamu tidak bisa membunuh kami berempat. Empat kaisar surgawi tampak sedikit berubah, susunan kaisar. Pada saat ini, kamu Yusi tidak bertarung di medan perang waktu dan luar angkasa, tetapi langsung melawan empat kaisar. Ruang angkasa hancur, bumi sepertinya telah runtuh,
langit dan bumi berubah drastis saat ini, suara gemuruh terdengar hebat, dalam sekejap, raungan kemarahan, Ye Yusi berteriak dengan marah, 10.000 batas menutup langit dan membunuh barisan dewa. Buka, mundur, di mana, mundur, napas berdebar-debar terus-menerus. Pada saat ini, siapapun dapat merasakan suasana yang mengerikan. Ye Yusi, marah, penyihir susunan, brengsek. Kaisar Yifan mendengus dingin, berhenti berbicara dan menghancurkan barisan dengan sepenuh hati. Kaisar Tengfei berkata dengan dingin saat ini, Kaisar Yifan, jika Anda berpikir demikian, keluarga Kaisar akan tamat di masa depan. Hilangnya gelar Kaisar bukanlah tanggung jawab mereka bertiga. Mereka tidak akan peduli, Mu Yun telah meninggal. Kaisar Yifan mencibir dan berkata, kurasa aku tidak mati, tahu apa yang Anda pikirkan. Kekuatanku berkurang drastis saat Bai Ruohong mati. Apakah kalian bertiga ingin sekali melihat ini? Jika tidak, kekuatan setingkat Kaisar tidak bisa bertarung dengan tubuh. Kaisar Yifan berteriak, kalian bertiga, ayo. Sialan, 4 Kaisar Surgawi, yang terperangkap oleh susunan Kaisar tiba-tiba muncul di Ye Yusi, selalu merusak barisan. Pada saat ini, Lu Qingfeng dan Bing Xiaochen sedang mengganggu Kaisar Tulang dan Kaisar Jiwa. Bai Ruohong benar-benar sedang terburu-buru. Harimau ganas itu langsung menerkam dan membunuh Ye Yusi. Seekor harimau ganas berambut putih, bermata biru dan bermata emas, muncul di depan orang banyak. Tubuh kekar itu seketika berubah menjadi setinggi 1000 kaki. Bai Ruohong melolong marah. Ye Yusi, semudah itu kau membunuhku. Bai Ruohong tahu saat ini bahwa hampir mustahil untuk melarikan diri dengan mengandalkan yang lain. Bisakah dia bertahan? Kelas kekaisaran teratas, dengan harta karun, yang mana sederhana sekali. Mudah diucapkan, tunggu, kamu setingkat kaisar, tunggu saja dupanya, sudah waktunya. Kaisar Yifan berteriak, jika kamu Yusi membunuhnya, dia akan muntah darah. Untuk membantu Bai Ruohong mencapai kekuatan tingkat kaisar, dia menghabiskan banyak bahan alam dan harta bumi, dan bahkan banyak hal yang dia dapatkan di reruntuhan banjir dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Jika Bai Ruohong meninggal, dia akan kehilangan terlalu banyak. Bai Ruohong adalah kepala keluarga Harimau Putih Jiuyu. Dia mewakili kekuatan keluarga dan berlindung pada kaisarnya Yifan. Pada saat ini, keempat bersaudara itu berusaha sekuat tenaga untuk menerobos barisan tersebut dan tidak dapat bantu Bai Ruohong. Kaisar Yifan bahkan lebih marah lagi. Berhentilah berteriak, Di Yifan, apa yang kamu lakukan? Kemarahan ini menyebar ke Bai Ruohong. Ini King Di, kurang dari span lebih besar dari melihat pengunjung itu. Bai Ruohong sangat senang. Si Wan, Kaisar Bintang, kamu sudah lama mengawasiku dan jangan izinkan aku yang lama wanita untuk campur tangan. Bukankah kamu harus turun tangan? Si Wan berkata dengan tenang saat ini. Kaisar Sing mengangkat alisnya saat ini. Bintang meledak. Seorang wanita cantik dengan gaun merah dan rambut putih juga berjalan keluar dan menjabat tangannya. Kekosongan kembali bergetar. Saat ini, saya melihat jari bintang kaisar, seperti ribuan bintang. Saat ini, ia datang menembus langit untuk menghentikan hujan. Saya tidak bisa mati. Tuan Dixing. Dan ketika tirai hujan gelap jatuh ke arah Bai Ruohong, kehampaan bergetar dan sesosok muncul di langit dengan jubah bintang. Dengan menjentikkan jarinya, dia ingin menghentikannya. Terlalu kuat. Bai Ruohong benar-benar ketakutan. Raungan Tao dan Tao terdengar, dan ribuan pola batas Tao berubah menjadi tirai hujan hitam, yang mengelilingi Bai Ruohong dari atas ke bawah. Bumye Yusi berteriak, bunuh anakku, aku ingin kamu membayar nyawamu. Sudah larut, seorang gelar kaisar, sangat tidak berharga. Kaisar Yifan dimarahi dengan marah di dalam hatinya. Sesuatu yang tidak berharga. Bai Ruohong berteriak, saya juga terpaksa tidak punya pilihan selain menyelamatkan hidup saya. Bai Ruohong bersedia berlindung pada keluarga Ye dan penggembala bersama keluarga Harimau Putih Jiuyu. Kaisar Yifan, kurang dari span lebih besar dari Ye Yusi akan membunuhnya. Rambut Bai Ruohong bergetar di sekujur tubuhnya, setiap batas garis ditutupi dengan api hitam, pola batas Dao muncul kembali di sekeliling tubuh. Terlebih lagi, itu adalah puisi kemarahan Ye Yu. Sosok Bai Ruohong sudah dalam bahaya, ada retakan di langit dan bumi. Jangan bilang Bai Ruohong adalah kaisarnya Yifan. Jika dia 1 lawan 1 dengan Ye Yusi, dia akan kalah. Ye Yusi terlalu kuat, meskipun dalam hatiku berpikir demikian. Kaisar Yifan juga mengerti, seorang kaisar bergelar, kenapa tidak ada gunanya. Kaisar Yifan kesal dengan teriakan Bai Ruohong. Bai Ruohong berteriak, jika aku mati,
klan Macan Putih Jiuyu akan ditindas oleh klan Suzaku Jiuyu dan klan Jiuyu Xuanwu. Hidupmu di alam surga ketiga tidak akan semudah ini. Rambut putih Bai Ruohong menunjukkan beberapa warna hitam dan hangus, penggemar Dewa Burung Pipit hampir melepaskan alautan api dan membakar langit dan bumi. Ye Yusi benar-benar marah. Antara langit dan bumi, suara gemuruh meledak. Pada saat ini, tirai hujan hitam jatuh ke tubuh Bai Ruohong. Raungan sedih terdengar pada saat ini. Raungan sedih terdengar pada saat ini, ledakan gemuruh bergema di antara langit dan bumi. Seluruh reruntuhan suci Xiaoyao, seluruh dunia Changlan, langit dan bumi telah berubah. Judul Kaisar Dewa. Tetapi saat ini, Kaisar Tulang kehilangan satu tangan. Pada saat yang sama, Lu Qingfeng dan Bing Xiaochen juga berhenti bersama Kaisar Tulang dan Kaisar Jiwa. Pada saat yang sama, Kaisar Tengfei, Kaisar Xuan, Kaisar Yifan dan Kaisar Radium keluar dari masalah satu demi satu. Si Wan dan menatap Ye Yusi dalam-dalam. Ye Yusi menatap ibunya dan tidak bisa menahan matanya yang merah. Air mata jatuh dan menangis. Bu, mereka membunuh Yuner. Aku benar-benar anak laki-laki. Pada saat ini, Kaisar Siwandan memanggil dengan lembut dan berkata, tidak apa-apa. Sier, Ye Yusi bilang dia ingin bergerak. Ya, begitu ucapan ini keluar, kamu Yusi tampak kedinginan. Apa yang kamu inginkan? Bintang Kaisar tersenyum dan berkata, keluarga Kaisar dan keluarga Ye mulai bertarung sekarang. Anakku sudah meninggal, haruskah aku merasa lega? Bintang Kaisar mendengar pidatonya, tersenyum dan berkata, Ye Yusi, sejauh ini, tidak dapat diperbaiki. Menurutku kemarahanmu harus dihilangkan. Bintang Kaisar, saya tahu itu. Bagaimana bisa kamu tidak datang untuk hal sebesar itu? Ye Yusi mendengus dingin, orang-orang bodoh ini, tanpa kepemimpinanmu, bagaimana mereka bisa memiliki rencana yang bagus? Ye Yusi berdiri di udara, ditutupi dengan api hitam dan penuh roh jahat, di reruntuhan suci Xiaoyao, seluruh dunia Changlan, kekuatan utama kelas 1. Terkejut, pergi dan cari tahu siapa orang itu. Kaisar Yutian berbisik, yang ketiga, kelima, keenam dan kedelapan kali ini menimbulkan banyak keributan. Tanpa diduga, gelar Tuhan telah mati. Satu sudah mati. Kaisar Yutian berdiri di luar gerbang istana, mengenakan mahkota dan berdiri dengan tangan tertunduk seperti seorang kaisar, kuil para dewa. Pada saat yang sama, surga keempat telah perang mencapai titik ini. Qin Mengyao juga tiba-tiba membuka matanya dan melihat kehampaan, di luar menara Yuanxi. Kaisar Xuanhao tampak terkejut, memandang kehampaan dan berbisik, gelar Tuhan sudah mati. Siapa itu? Menara Yuanxi, selanjutnya hari, pada saat mendarat, seluruh Changlan, kekuatan semua pihak, tampak gemetar, wajar jika judulnya, Dewa Kaisar, jatuh, dan itu adalah fenomena alam. Ia mempunyai hubungan tertentu dengan langit dan bumi, dan dapat mengendalikan kekuatan langit dan bumi untuk digunakan sendiri. Dia menatap Lu Qingfeng dengan ketakutan di matanya. Pemuda ini luar biasa kuat. Pada titik ini, kurang dari AI sama dengan 3 lebih besar dari semua orang tahu bahwa kita tidak bisa bertarung lagi. Mu Yun sudah mati, dan tujuan Kaisar telah tercapai. Saat ini, klan Ye tidak bisa mengalahkan klan Kaisar. Jika kita terus bertarung, klan Ye akan kalah. Tentu saja, jika keluarga Kaisar menang, itu juga akan menjadi kemenangan yang tragis. Kaisar surgawi ini tidak mau mempertaruhkan nyawa mereka untuk terus berperang. Mu Yun sudah mati. Saatnya berhenti. Bai Ruohong yang mati sangat berharga. Kaisar Xing tersenyum dan berkata, Mu Yun sudah mati. Perang sudah berakhir. Jika kamu ingin berkelahi, keluargamu tidak mampu membayar. Ye Yusi hendak berbicara, tetapi Si Wan menarik putrinya. Bintang Kaisar, tujuan Anda telah tercapai dalam perang ini. Saatnya keluar. Si Wan berkata dengan suara yang dalam, meskipun wanita tua itu tidak memiliki banyak kekuatan dengan Ye Xiaoyao, dia masih memilikinya, beberapa kontak. Beberapa dewa dan kaisar kuno juga harus menjual mukanya kepada saya. Saya tahu keluarga kekaisaran Anda juga mendapat bantuan dari dewa dan kaisar kuno. Jika Anda benar-benar ingin berperang, keluarga Ye akan dihancurkan, dan keluarga kekaisaran harus membayar harga yang mahal. Kaisar Xing mendengar pidato tersebut dan tidak membantahnya. Si Wan benar, Ye Xiaoyao telah tiada, namun, Si Wan Dan adalah seorang kaisar dan dia dihormati dengan gelar dewa, dan ada juga beberapa, jika kamu Yusi terus menggerahkan sang jenderal, kamu Yusi akan melawan jika dia menjadi gila.
Mustahil untuk mengatakan bahwa Mu Qingyu dan ayahnya akan muncul, tujuannya telah tercapai. Kamu boleh melepaskannya, Siwan berkata lagi, cucuku sudah meninggal. Saya tidak bisa melupakannya begitu saja. Kaisar Yifan keluar saat ini dan bersenandung, seorang Muyun sudah mati, dan Bai Ruohong masih hidup. Kami tidak menghasilkan uang. Mendengar ini, Siwan melirik Kaisar Yifan dan berkata dengan jelas, apakah kamu punya andil untuk berbicara? Kurang dari AI sama dengan 24 lebih besar dari Kaisar Yifan tampak marah. Siwan berkata lagi, hancurkan kejahatan, jika kamu memotong lengannya, aku akan memberitahumu cara menemui Mu Qingyu. Benarkah? Pada saat ini, kehampaan tiba-tiba retak, dan seorang pemuda keluar dengan ekspresi gembira. Sama dengan 28 lebih besar dari hancurkan kejahatan. Pada saat ini, wajah Kaisar Yifan menjadi kaku, hancurkan kejahatan. Yang lain tidak tahu, tapi dia tahu. Pada zaman dahulu, gelar Kaisar berada di urutan kedua setelah Kaisar Kuning. Dia disebut seorang Kaisar jahat. Dia mempunyai temperamen yang aneh. Semuanya tergantung suasana hatinya. Siwan menatap Kaisar Yifan saat ini, wajah Kaisar Yifan malu, tapi dia tidak melakukannya, tidak berani bicara lagi. Jika menghancurkan kejahatan benar-benar sebuah gerakan, maka, kamu benar-benar dapat memotong lengannya. Di zaman kuno, gelar Kaisar adalah yang kedua setelah Kaisar Kuning, dan kekuatannya pasti lebih tinggi darinya. Dan Gufan dan Hunyi menjadi setingkat Kaisar, yang membutuhkan biaya besar, tentu. Setelah menjadi Kaisar, bukankah Anda ingin menjadi Kaisar Dewa? Masalah-masalah ini dapat dilihat sekilas. Siwan adalah Dante. Pada saat yang sama, ia juga melewati beberapa jalan yang tidak biasa, butuh waktu bertahun-tahun bagi Ruohong untuk melatihnya menjadi ahli puisi. Sejak zaman kuno, gelar dewa dan kaisar, di mana begitu mudahnya untuk dipromosikan. Begitu ucapan ini keluar, ekspresi Kaisar Sing menjadi tenang, kurang dari span lebih besar dari Gufan dan Hunyi dipromosikan ke tingkat kekaisaran, yang memang merupakan jalan yang tidak biasa. Kata-kata Siwan terlalu mematikan, terutama di Suan dan di Tengfei. 4 kaisar surgawi juga terlihat jelek. Begitu ucapan ini keluar, kedua orang tersebut, keluarga tulang dan keluarga jiwa, mengubah wajah mereka. Jika Anda mau, saya dapat membantu Anda memperbaiki kesalahan latihan Anda. Baik Kaisar Ming maupun Mu Qingyu tidak dapat melakukan ini. Siwan berkata lagi, jangan saya pikir Anda tidak akan merasa nyaman jika menyelinap untuk mencapai kekuatan tingkat Kaisar. Anda tahu cara mencapai tingkat Kaisar. Anda telah mengambil jalan yang salah dalam latihan. Sekarang sudah tidak sakit, Anda akan menderita di masa depan. Selanjutnya jiwa. Gufan, Dixuan dan Diyifan tidak berbicara. Siwan memandang keempat kaisar surgawi lainnya. Kaisar Sing tersenyum samar-samar dan berkata, sejak hari ini, orang-orang di kuil Xingshen kami tidak akan pernah masuk ke reruntuhan suci Xiaoyao. Jika keluargamu menemukannya, mereka bisa dibunuh. Bagus, kalau begitu kamu harus membunuh mereka semua. Ini kali ini, anakku meninggal, karakter Ye Yuxi jika keluarga kaisar tidak dapat memasuki reruntuhan suci Xiaoyao. Keempat keluarga mereka akan tamat. Namong Yang Tian, Cudong, Xiao Wu dan Tuo Bahang semuanya tampak lebih buruk. Tetapi saat ini, seni bela diri Namong, Chu, Xiao dan Tuo Ba telah berubah warna satu demi satu. Tidak masalah apakah kamu datang atau tidak, lagi pula Mu Yun sudah mati. Ingat, mulai sekarang, jika orang-orang dari keluarga kaisar berani masuk ke tempat suci Xiaoyao reruntuhan lagi, Yi Siwan akan merobohkan wajah lamaku dan harus membunuh kaisar surgawi. Siwan berkata lagi saat ini, bintang kaisar, tujuanmu telah tercapai. Wajah Kaisar Yifan bahkan lebih buruk lagi, jelek saat ini, tapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Menghancurkan roh jahat dan menyaksikan kegembiraan tidaklah terlalu penting. Semuanya demi ini. Jangan menyarankan, Kaisar Yifan. Aku tidak sekuat kamu Yusi. Saya memiliki harta paling berharga di hutan belantara. Tolong ucapkan satu kata lagi dan cobalah. 4 kaisar surgawi lainnya juga mengubah wajah mereka. 9 kaisar kehidupan. Kaisar Yifan, Kaisar Suan, Kaisar Radium, dan Kaisar Tengfei juga pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bunuh Muyun dan Muchen lainnya akan muncul. Jika itu benar, berita ini, mereka harus yakin, wajah Kaisar Sing pucat dan sosoknya menghilang dalam satu langkah, sepertinya. Masuk akal, namun, jika putranya adalah putra surga Mu Yun baru saja melebur ke surga. Dia sudah mati,
dari Kaisar Chang ke Kaisar Kuning, ke Ye Xiaoyao, dan kemudian ke Muyun, memang 9 putra surgawi lebih sulit dibunuh dari generasi ke generasi. Tiba-tiba, Kaisar Xing memikirkan banyak hal, generasi kelima dari Kaisar ke-9. Ini luar biasa, kata-kata Ye Yuxi, seperti menimbulkan keributan, bergema di kalangan masyarakat, Muyun dan putra Qin Mengyao. Begitu kata ini keluar, bintang Kaisar berhenti dalam sekejap. Bintang Kaisar, tunggu saja. Tunggu sampai Cener memenggal kepala anjing Kaisarmu suatu hari nanti. Namun, ada juga cucuku, anak sulungku putra Cener, yang lahir bersama Qin Mengyao. Ini juga merupakan nasib dari putra surgawi 9 kehidupan. Cermin surgawi Paviliun Tianji telah melihat hal ini. Jika tidak percaya, kamu bisa bertanya pada Tianji Jue. Ye Yuxi mencibir, aku tahu kamu membenciku anak laki-laki, tapi ku beritahu, anakku adalah putra surga, dan dia sudah mati. Anak-anak itu, jangan khawatir, Mu Qingyu bisa menunggu, tetapi Kaisar dan keluarga tanda pagar 39, tidak akan melakukannya. Apakah sulit menghabiskan ratusan ribu tahun membina anak-anak Muyun? Mu Qingyu menghabiskan ratusan ribu bertahun-tahun membina Muyun, hanya saja terlalu muda. Putra dan putri Muyun, tentu saja dia tahu, bintang Kaisar mendengar pidato tersebut, tetapi mengabaikannya. Putra saya mempunyai putra dan putri. Penggembala akan membayar harga yang mahal untuk keluarga Kaisar Anda di masa depan. Pada saat ini, Ye Yuxi memandang ke arah Dixing, tampak sedih, dan bersenandung dengan marah. Dixing, kamu mengira putraku sudah mati, dan keluarga Kaisarmu bisakah tenang? Ini dan tanda pagar 39, sempurna, kali ini, baginya, Muyun meninggal dan dia tidak kehilangan apapun, inilah yang harus dikhawatirkan oleh Kaisar Xuan dan Kaisar Tengfei. Dia tidak bisa mengkhawatirkannya, klan Jiwa berkerabat dekat dengan Fei Huang Shenzong. Klan Bon dan klan Sheng Xuan berkerabat dekat, bintang Kaisar mengabaikannya. Haha, selamat tinggal. Titik koma, saat ini, mereka semua mengambil sempoa kecil dan menghitung dalam hati. Sialan, pada saat menaiki pesawat, Kaisar Surga, keluarga jiwa, keluarga tulang, dan sebagainya, mundur satu demi satu. Ye Yuxi tidak lagi berhenti saat ini. Xiao Wu, Cudong, Namong Yang Tian, navigasi Tuoba. Ye Yuxi bersenandung dingin, Kaisar Surgawi sudah pergi, jadi kamu bisa pergi. Selanjutnya, di reruntuhan suci Xiaoyao, setiap orang punya banyak waktu untuk bertarung. Klan kamu akan bertarung denganmu. Begitu ucapan ini keluar, keempat calon kaisar tampak jelek. Ancaman dari kaisar tertinggi tidak ada lelucon. Ye Yuxi tidak membunuh mereka, tetapi juga memahami bahwa perlawanan dari 4 kelompok etnis akan sengit jika mereka langsung membunuh pembangkit tenaga listrik teratas dari 4 kelompok etnis. Seni bela diri dari 4 kelompok etnis juga secara bertahap ditarik. Siwan melirik Ye Yuxi, kurang dari span lebih besar dari perang puncak telah berakhir, tetapi masih banyak hal yang menyusahkan di semua medan perang. Dan 2 leluhur Gunung Jungu dan Huang Yifan juga membawa orang pergi, 17 leluhur keluarga kelaparan, nenek moyang keluarga Jun Yunze. Saat itu, ketiga kaisar mulai sibuk. Ya, kamu, cahaya lilin berkata sambil tersenyum masam, aku takut ada banyak hal yang ingin kukatakan untuk ibu dan keempat adik perempuanku. Bersihkan kekacauan ini. Ketiga kaisar gemetar dan tidak berkata apa-apa lagi. Siwan mengabaikannya dan langsung pergi. Hanya pada saat ini, ketiga kaisar juga datang satu demi satu, melihat ibu mereka dan menundukkan tangan mereka. Ya, Siwan kemudian berkata, kembalilah bersamaku. Baiklah, jangan bicara tentang dia, suamimu, orang lain tidak bisa mengatakannya. Ye Yuxi berteriak tidak puas. Ibu, tapi, hanya dengan mata putih, lalu dengan lembut mengangkat rambut Ye Yuxi dengan kedua tangannya, dan berkata dengan ekspresi manja, selama bertahun-tahun, aku telah menderita. Mu Qingyu memikirkan putranya sepanjang hari, tetapi tidak peduli dengan putriku atau aku. Teruskan memuat. Ye Yuxi menatap ibunya, maju ke depan, dengan penuh kasih sayang meraih lengan ibunya dan menangis, Bu. Yuner sudah mati. Antara langit dan bumi, tenanglah saat ini, keempat leluhur meninggalkan satu demi satu saat. Ini, pada saat itu, semua suku besar pasti akan dipersatukan oleh keluarga Ye. Tetapi ke depan, berjuanglah sedikit demi sedikit, dan perlahan aspirasi masyarakat akan hilang. Mereka sampai di sebuah paviliun di lembah, dan pada titik ini, di lembah,
hanya Siwan dan Ye Yuxi yang tersisa. Xiao Yun'er juga bergegas membawa pergi Mu Yudan. Mu Yudan ragu. Ayahmu ada di tempat lain. Dia tidak akan kembali dalam waktu singkat. Ye Yuxi Fangkai berkata, jangan khawatir, bagaimana nenek bisa menyaksikan putranya mati. Mu Yudan mengusap matanya dan berkata dengan menyedihkan. Bagaimana dengan ayahku? Siwan berkata dengan ramah, berhenti menangis, berhenti menangis. Daner, berhentilah menangis. Nenekmu berbohong padamu. Ayahmu hidup dengan baik. Ye Yuxi benar-benar bosan sampai mati, dan yang satu lebih sulit dari yang lain. Bagaimana umat manusia bisa memiliki hal seperti itu? Mu Yun punya beberapa anak, yang bungsu juga berumur 100 tahun, tapi itu boneka kecil. Ye Yuxi terbatuk dan berkata, bajingan kecil dari bocah bau ini menggangguku. Mereka berumur ribuan tahun. Mereka terlihat seperti anak-anak. Aku sudah ambil semuanya. Si Wanbai melirik ke arah Ye Yuxi dan memarahi. Nak, kamu menipu dia untuk apa? Xiao Yun'er bergegas maju dan memeluk Mu Yudan. Segera setelah dia mengatakan ini, rasa takut di wajah Mu Yudan berubah menjadi kesedihan. Wajah kecilnya berkerut menjadi bola pada saat itu, dan menangis terseduh-seduh. Nenek, kamu kembali. Ayahmu. Mu Yudan berkata, Nenek, di mana ayahku? Dia ingin bertanya pada Mu Yun, tapi dia tidak bertanya lagi pula. Xiao Yun'er membungkuk dan memberi hormat. Ye Yuxi berjongkok saat ini, memandang Mu Yudan dan berkata sambil tersenyum, untungnya, tidak seperti anakku, seperti Yun'er. Itu bagus dan indah. Saya belum pernah melihatnya. Nenek, selama ini, dia telah bersama si Wandan dan sangat menyukai ibu mertua berambut putih. Mendengar ini, Mu Yudan bersandar pada Kaisar Si Wandan. Saat ini, Xiao Yun'er muncul di lembah dan berkata langsung, ini nenekmu. Daner, jangan kasar, adik yang cantik sekali. Mata besar Mu Yudan menatap Ye Yuxi dengan cahaya di matanya. Si Wan dengan lembut mengusap kepala Mu Yudan, tersenyum dan berkata, Daner, menurutmu ini siapa? Suara yang ringan dan lembut terdengar di lembah. Tiba-tiba ada sesosok berlari keluar. Si Wan dan Ye Yuxi kembali ke lembah tempat Si Wan dan sering tinggal, keluarga daun. Bing Xiaochen melihat ke kiri dan ke kanan. Tidak ada yang memperhatikan dirinya sendiri. Dengung pengap juga terdengar ke arah keluarga Ye. Aku takut dia mati kalau aku terlambat, kurang dari span lebih besar dari tetapi Ye Yuxi berkata dengan lugas, saya punya beberapa cucu, hanya satu anak laki-laki. Cucu yang sudah meninggal lebih baik daripada anak yang sudah mati. Anda harus memberitahu Kaisar Xing apa yang harus dilakukan terhadap Chen Er. Si Wan bertanya saat ini, melihat Lu Qingfeng pergi, Ye Yuxi juga tidak berkata apa-apa, tidak mudah untuk hidup. Pada saat ini, Qin Chen berada seluruh tubuhnya berdarah, wajahnya pucat, dan dia menengadah ke langit dan menghela nafas, ribuan mil jauhnya, antara ruang dan waktu tanpa akhir, di sebuah benua. Lu Qingfeng segera berkata, aku menempatkan Chen Er di reruntuhan gurun. Kalau tidak bilang, aku hampir lupa. Ye Yuxi mengangkat alisnya, kalian. Mendengar ini, Lu Qingfeng mengubah wajahnya dan menjauh, 3 generasi cucu tertua penggembala. Seperti kata Ye Yuxi, alam adalah debu Qin. Ngomong-ngomong, di mana cucuku? Itu hanya bisa dibilang keberuntunganlah yang menentukan manusia, segala sesuatu yang ditinggalkan oleh Kaisar Dewa. Apa yang diinginkan banyak orang. Tetapi Qin Mengyao belum menjadi kaisar, tetapi Lu Qingfeng telah menjadi kaisar. Jika tidak, meskipun Lu Qingfeng dikaruniai iblis, dapatkah dia melampaui Qin Mengyao? Mu Qingyu tentu saja bermaksud menyimpannya untuk putranya, namun, ini disembunyikan oleh Mu Qingyu. Faktanya, Kaisar Ming telah mencarinya selama ini. Nilai dari benda-benda yang ditinggalkan oleh jatuhnya Kaisar Dewa sangatlah berharga, dan arti sebenarnya dari kendomer ganti kulit. Warisan, Ye Xiaoyao meninggal, tanpa meninggalkan apapun. Ye Yuxi gemetar kepalanya. Pada saat ini, Lu Qingfeng tampak sedikit terkejut, dan kemudian berkata, jika dia mendapatkannya, dia mungkin menjadi kaisar, dan tidak akan ada situasi seperti itu hari ini. Kamu tidak merampok anak itu. Segala sesuatu yang ditinggalkan oleh ayahku, masuk akal untuk mengatakan bahwa Qingyu benar-benar siap untuk Yun'er pada saat itu, tetapi jika kamu mendapatkannya, itu menunjukkan bahwa ayahku mengenali kamu. Ye Yuxi memandang Lu Qingfeng dan berkata, kamu tidak perlu terlalu keras pada dirimu sendiri. Anda tidak merampok apapun pada anak saya. Kamu tidak selalu memiliki rasa bersalah. Lu Qingfeng berhenti dan segera berkata, jika masalah diselesaikan di sini,
klan Ye tidak akan berada dalam bahaya. Aku juga harus pergi. Nak, maukah kamu menghormati adik laki-lakimu? Ibu, Ye Yusi berteriak. Lu Qingfeng mengangguk, berbalik dan pergi. Seharusnya pada hari ketujuh, kata Ye Yusi. Di mana Mu Yun sekarang? Di lembah, sesosok tubuh melangkah keluar perlahan dan berjalan keluar perlahan. Ye Yusi berkata saat ini. Ye Yusi, wanita harimau. Kurang dari span lebih besar dari di lembah, sosok Huang Xi muncul. Huang Xi, maukah kamu bertarung denganku? Mungkin jika kamu bertarung, kamu akan langsung melewati Kaisar setengah langkah, melewati Kaisar Semu dan menjadi Kaisar Huang. Puisi Ye Yu adalah agak membosankan. Lihat dirimu, Mu Qingyu muncul. Setelah dia tidak bisa mengalahkan Mu Qingyu, dia berhenti, dari kecil hingga besar, kita bersama. Ye Yusi mengandalkan bakatnya sepanjang hari dan mencari orang untuk bertarung setiap hari. Ye Yusi memang sengaja, cobalah bola. Keempat orang itu tiba-tiba gemetar, Ye Yusi lalu berkata, menurutku kamu harus menemuiku. Ayo, beri isyarat. Mo Fangchang tersenyum dan berkata, Kak Yusi, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Ye Yusi memandang mereka berempat dan tersenyum, halo, empat bersaudara. Mo Fangchang, Jiang Yu, Yuan Yan dan Ji Wuying muncul satu demi satu, pada saat yang sama, empat sosok muncul di lembah, es menderu dan debu berjatuhan, dan sosok itu menghilang. Dewa ini tidak akan menemuimu, hanya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Kaisar Siwandan. Mu Qingyu adalah orang yang sangat lembut. Mengapa kamu menyukai wanita seperti itu? Bagaimanapun, dia juga disebut Kaisar dan Dewa. Bagaimanapun, dia juga mertuanya, tapi, karakternya terlalu macan. Indah sekali. Itu adalah keindahan pertama di reruntuhan suci Xiaoyao, di luar lembah, wajah tua itu memerah karena es. Pada saat ini, Ye Yusi melihat keluar lembah dan berkata lagi, Li Chenfeng, masuklah, kamu. Beberapa orang pergi satu demi satu. Ya, Ye Yusi berkata lagi, kali ini, King Men terungkap. Anda pergi ke surga ketujuh dan tidak menonjolkan diri. Anda sebaiknya tidak memberitahu Kaisar Huan. Anda tidak perlu melakukan apapun di sini. Langsung menuju surga ketujuh. Ye Yusi mendengus. Brengsek. Li Chenfeng berkata sambil tersenyum masam, Tuhan, selalu bersifat sepihak untuk menghubungi kami. Ini, Ye Yusi berkata dengan lemah, apakah Mu Qingyu memintamu memberitahuku sesuatu? 7 orang berlutut untuk memberi hormat satu demi satu. Lihat ibu majikan, temui ibu majikan. 3 yang pertama adalah Li Chenfeng, Wei Zichen dan Sang Liangren. Saat ini, 7 sosok memasuki lembah. Pikir Ye Yusi, Mu Xuanchen, Mu Tianyan dan Mu Zixuan lebih kecil. Mu Yun belum pernah melihatnya, Mu Xuanfeng lebih tua dan tidak ada apa-apanya sama sekali. Pada hari ke-9, keempat anak Mu Yun berada di langit, Meng Zimo dan Miao Xianyu ketakutan, dia memiliki tubuh yang unik dan banyak keterampilan ramuan yang berantakan muncul di benaknya. Dia tidak ada hubungannya dengan memurnikan ramuan dan mencobanya sendiri. Dia hampir tidak memakan dirinya sendiri sampai mati. Mu Xuanchen dan Mu Xuanfeng benar-benar amoy. Ye Yusi tersenyum dan berkata, siapa yang membuat kedua bajingan kecil ini begitu nakal? Siwan menatap Ye Yusi lalu berkata, cucumulah yang bajingan dan bajingan di sebelah kanan. Aku akan membawakannya kepadamu nanti. Kamu mengajari kedua bajingan ini. Ye Yusi menatap Siwan lagi dan berkata, Niang, Mu Xuanchen dan Mu Xuanfeng, 2 anak laki-laki, satu tubuh Juemai dan satu tubuh dan pola ilahi, keduanya berada dalam keadaan kelaparan. Saya tidak mahir dalam seni dan kedua bajingan kecil ini benar-benar marah kepadaku. Masih diajari oleh orang lain. Bakat Ye Yusi begitu kuat sehingga dia bisa melihatnya dengan jelas. Ekspresi Yan Tingyu berubah beberapa kali. Ye Yusi memandang Yan Tingyu, yang muncul di belakang Huang Xi, dan berkata sambil tersenyum, kamu ingin melihat Mu Qingyu. Saya khawatir itu sulit. Anda tidak punya tempat tujuan. Anda sebaiknya pergi bersama saya ke surga ke-9. Saya memiliki seorang cucu perempuan, yang masih muda dan memiliki banyak bakat. Aku akan mengirimmu sebagai murid magang. Yah, Yan Tingyu, kan, di dunia Changlan, ada lebih dari Huang Xi dengan ilmu pedang kelas 1, bakat Kendo si Ye Yusi juga kelas 1. Jika dia tidak bisa melakukannya lagi, biarkan ketiga saudara laki-lakinya yang mengajarinya, jika tidak mengajar,
jangan mengajar, Ye Yusi tidak peduli tahu. Terserah kamu mau. Bisa dibayangkan Kaisar Sing secara pribadi menahan Siwan kali ini, kurang dari, span lebih besar dari, dan cucuku Mu Tianyan, bakat ilmu pedang umumnya tidak kuat, yang lebih kuat daripada membunuh Tianyan. Ye Yusi kemudian berkata, menantu perempuanku, Ye Sueki, tidak memiliki bakat ilmu pedang yang lebih buruk daripada Lu Qingfeng, dan dia adalah putri murid magangmu. Apakah kamu tidak mengajar? Ada di sini. Kamu ingin pergi kemana? Pengaruh Dante sangat buruk. Bahkan jika itu adalah gelar dewa dan kaisar di zaman kuno, itu juga merupakan gelar sopan melihat Siwan, di seluruh dunia, dewa kelaparan 11 yang lama ada di sana. Dia memandang Siwan dan melengkungkan tangannya. Huang Xi tersenyum dan berkata, orang tua kecil, tulangku patah, dan Siwan dan tidak menghubungkannya dengan aku. Perang telah berakhir, Qin Mengyao duduk tegak di kursi, mengenakan rok panjang berwarna biru es dengan rok menyapu lantai. Hal ini juga terkait dengan fisik dua denyut keluarga Phoenix. Area es di Phoenix dingin, wilayah Huofeng semuanya panas sepanjang tahun, dengan gunung berapi di mana-mana, wilayah Phoenix api dan wilayah Phoenix es. Phoenix terbagi menjadi dua wilayah, istana es yang besar, baris demi baris, di antara gunung es, sangat jernih dan mempesona. Qin Mengyao telah kembali ke Phoenix, keesokan harinya. Sisanya pergi dan berpencar, Ye Yusi melihat ke arah kerumunan dan mengikuti mereka ke dalam kedalaman lembah. Dengan itu, Siwan pergi menuju lembah. Siwan melihat pada sekelompok orang dan berkata, apa yang harus saya lakukan? Aku suka wanita tua yang pendiam. Kejam sekali. Ye Yusi melakukan kesalahan, atau mereka dipukuli. Mereka melakukan kesalahan dan dipukuli. Mereka bertiga Siwan dan terkenal karena menyayangi Ye Yusi, di dalam keluarga Daun. Pada saat ini, ketiga kaisar tidak berani menyela. Jadi ayahmu meninggal. Suamiku juga tidak menyukainya. Siwan melirik ke arah Ye Yusi lalu berkata, baiklah, kamu tidak bisa melihatku. Menurutku dia tidak baik sama sekali. Kamu menyalakan lilin dan kamu Yusi berbicara pada saat yang sama. Ibu. Siwan memandang ketiganya dan berkata dengan dingin, aku tidak mengkhawatirkanmu. Senang rasanya mati di luar. Saya mengikutimu King Yu sepanjang hari. Kamu pantas dibunuh olehnya suatu hari nanti. Hal ini telah terjadi sepanjang sejarah, anak-anak bepergian ribuan mil dan ibu khawatir, kamu segera berkata dengan cahaya lilin. Ibuku mengkhawatirkan anakku yang tidak berbakti. Ye Zutian tiga orang, berlutut dan memberikan hadiah besar, memandang Siwan. Ibu, pada saat ini, di luar lembah, kamu menyalakan lilin, kamu Futian, kamu Wentian, Si Meiyun, Ai Yuan Liu, kamu Feye dan yang lainnya muncul satu demi satu, hemat kekhawatiran dan tenaga. Dia tidak repot-repot mengajar, jadi sebaiknya dia mencari beberapa guru yang dapat diandalkan untuk ambil untuk anak-anak berbulu ini, tapi itu terlalu melelahkan, dia bisa arai pengajaran, dia bisa mengajar anggar. Itu terlalu sulit. Tidak hanya mengurus menantu perempuan, tapi juga menjaga cucu-cucumu, anak laki-laki yang mempunyai begitu banyak cucu sekaligus sangat khawatir, astaga. Saya memiliki 7 cucu, dan Qin Chen. Di bawah, beberapa pejabat tinggi keluarga Bing Huang berdiri diam satu demi satu, lebih besar dari hasilnya saja awalnya. Putranya, yang kurang ajar dan tidak tahu malu, ingin mengejar Qin Mengyao, dan berkata, jika kamu mencintainya, kamu harus mencintai segala sesuatu tentang dia. Anaknya adalah anak saya, namun, siapa yang tahu bahwa Qin Mengyao sudah menjadi miliknya dan telah melahirkan seorang putra. Awalnya, Huo Liu juga ingin menikahi putranya Qin Mengyao, setelah mengetahui bahwa Qin Mengyao kembali ke keluarga Bing Huang. Fire Phoenix dan Ice Phoenix telah menikah untuk memperdalam hubungan mereka, sayangnya. Ini lebih murah, Mu Yun berarti cukup, berbakat dan kuat, berpenampilan cantik. Huo Liu memandang Qin Mengyao seperti peri dan menghela nafas dalam hatinya. Inilah alasan mengapa dua pembuluh darah Huofeng dan Bing Huang berhubungan erat. Meski begitu, saya bisa berdiri berdampingan dengan manusia naga. Keluarga Phoenix hanya memiliki dua pembuluh darah, Phoenix Api dan Phoenix Es. Sekarang keluarga naga, 10 keluarga naga teratas, berperang sendiri-sendiri, namun meski begitu, keluarga naga masih sangat kuat. Apakah naga itu kuat? Huo Liu tersenyum dan berkata, Phoenix keluarga adalah satu keluarga. Phoenix Api dan Phoenix Es tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ini juga merupakan alasan utama mengapa keluarga Phoenix saya dapat mengimbangi keluarga naga. Sama-sama, pemimpin klan Qin.
Qin Mengyao berkata dengan suara dingin, jika bukan karena tangan kepala keluarga Liu yang api, Kaisar Xuanhao tidak akan melakukannya. 39. Tidak aman. Terima kasih, pemimpin klan. Namun, di aula yang dingin ini, seluruh tubuhnya dipenuhi api, tetapi sepertinya tidak pada tempatnya. Dia mengenakan jubah merah menyala, roti kukus, rambut merah menyala dan panjang. Dia tampak berusia sekitar 40 tahun dan energik. Saat ini, sekelompok orang berdiri diam di aula. Lan Yingbao adalah anggota keluarga Phoenix meskipun dia adalah ibunya, dapat dikatakan sebagai patriark yang stabil. Sekarang, meskipun Qin Mengyao adalah penjabat kepala keluarga Bing Huang, dia telah membuat kemajuan pesat dengan susah payah sejak dia menjadi pemimpin. Dia telah meredam semua suara yang tidak puas dengannya. Lan Yingbao juga ada di antara mereka.